Halo, selamat datang di iTech Live. Kembali lagi bersama dengan saya Indra. Dan dalam video kali ini mungkin akan menjadi video terakhir gua untuk ngebahas iPhone SE 3 di tahun 2022. Dan dalam video penutup kali ini gua akan membahas 5 alasan kenapa iPhone SE 3 itu tidak selaku dari dua generasi sebelumnya, dan mungkin bisa kalian gunakan juga sebagai alasan untuk tidak membeli iPhone SE generasi ketiga di tahun 2022 ini. So, ikuti terus video ini. Saya Indra, let's get started. By the way, mohon maaf kalau muka saya sangat senatural ini karena saya benar-benar baru bangun terus tiba-tiba saya pengen bikin video ini gitu. Dan kebetulan jam-jam segini tuh saya kasar loh orangnya. Monyet merupakan sebuah primata yang dilindungi. Oke, serius, langsung aja ke alasan yang pertama. Alasan yang pertama kenapa iPhone SE 3 di tahun 2022 ini tidak sehebring dua generasi sebelumnya adalah desain. Ya, ini yang paling gua dahulukan dari 5 poin yang akan gue jabarkan dalam video kali ini. Gue udah bilang kemarin, memang pada dasarnya iPhone SE atau Special Edition ini dari generasi pertama pun dirilis nggak pernah melahirkan desain baru. Dia selalu bawa desain di seri sebelumnya dengan peningkatan spesifikasi chipset dan lainnya. Namun tidak untuk yang seri ketiga kali ini, yang dimana ini nggak bawa desainnya iPhone SE generasi sebelumnya. So, berarti iPhone SE 3 ini, sorry itu saya nggak ada spesialnya pel. Ya karena tadi iPhone SE 3 ini adalah iPhone SE 2 yang ditambahin chipsetnya. Ya minimal varian warna lah. Jadi ada warna terbaru di iPhone SE generasi ketiga ini dan eksklusif hanya ada di seri ketiga ini. Dan kembali lagi ke soal desain. Oke, ini adalah iPhone compact dengan diagonal 4,7 inch, mudah dioperasikan dengan satu tangan. Cuman orang tuh kalau mau beli handphone baru, Apple user pengen ganti iPhone ke yang paling baru, pasti pengen merasakan ini beda gitu dari iPhone saya sebelumnya. Ya ini baru gitu. Tapi di iPhone SE 3 ini kalian nggak akan dapetin experience itu karena desain ini membawa desain iPhone SE 2 atau desain iPhone 8 atau grand desainnya iPhone 6 and 7 series. Alasan yang kedua adalah improvement speknya, yang dimana peningkatannya ini hanya ada pada bagian chipset A15 Bionic, chipset yang sama seperti di iPhone 13 lineup, dan baterainya juga naik 200-an mAh, dan kamera minor masih tetap pakai single camera lens, hanya aja ada improvement hardware pada bagian kameranya iPhone SE 3. Oke, iPhone SE 3 ini adalah iPhone daur ulang yang ngebawa desain sebelumnya dengan jeroan-jeroan yang paling baru gitu speknya. Tapi menurut gua apa ya, harusnya di generasi ketiga Special Edition yang Anda anggap spesial ini pel, Anda kembali memberikan sesuatu yang baru gitu dibanding dua generasi sebelumnya. Kalau bisa yang lebih wow. Perubahan-perubahan yang ada pada iPhone SE 3 ini seakan-akan perbaikan dari seri iPhone SE 2 gitu. Dari pandangan gue tuh begitu ngelihatnya ya. Dan chipset Monster A15 Bionic menurut gue udah over ultra kill banget masuk ke diagonal 4,7 inch iPhone SE 3 yang akan membawa kita ke alasan yang ketiga. Dan yang ketiga adalah layar. Kemarin gue juga sempat nonton videonya Sobat HP yang dimana dia bilang itu chipset sekencang ini ya mau ngapain untuk di iPhone sekecil iPhone SE 3 ini. True, betul. Gue setuju juga dengan hal itu untuk edit video kekecilan. Ya buat gue sih fine-fine aja nih bang. Maaf aja tangan gue ergonomis, minimalis, dan fluktuatif. Tapi bener loh, di iPhone SE 2020 aja chipset A13 Bionic di tahun 2022 ini masih aman buat ngehajar game-game yang saat ini ada di App Store AAA khususnya ya, yang butuh spek tinggi. Dan A15 Bionic ini kan setara iPhone tercanggih saat ini di muka bumi kita yang datar ini. Dan kalau tidak diiringi ukuran layar, minimal desain layarnya lah, jangan 4,7 inch lagi gitu. Walaupun Apple masih tetap ingin mempertahankan compact desainnya khas iPhone SE, at least jangan spek yang sama seperti pada generasi kedua. Walaupun masih belum pakai Super Retina XDR, masih layar IPS khas retinanya Apple dan udah bening, apa kipel tambahin 120 Hz atau mungkin layarnya agak dipanjangin sedikit walaupun masih tetap mempertahankan home button atau earpiece speaker pada di bagian atasnya, make a difference. Walaupun sedikit mungkin, trust me, Apple user pasti bakal kepo sekecil apapun perubahan yang Apple lakukan. Jadi ya mungkin poin kedua dan ketiga ini buat kalian yang merasa chipset iPhone SE sebelumnya itu masih overkill dan kalian menginginkan new experience khususnya pada display iPhone SE generasi ketiga di tahun 2022 ini, sayang sekali kalian nggak akan dapat
dapatin itu di iPhone SE tahun ini. Alasan yang keempat adalah harga. Loh, tapi bang, iPhone SE itu kan adalah iPhone termurah Apple. Ya betul, tapi FYI iPhone SE generasi ketiga ini kalau kita buka data dari sejak perilisan iPhone SE 2 itu dia naik harganya $30. Kalau dari buat gue sendiri sih nggak masalah, tapi dari perubahan yang ada pada iPhone SE 3 itu sangat menjadi masalah. Betul. Pel, Anda kasih harga sama aja ya. Bibirnya mana nih? Anda kasih harga sama aja itu masih ada berpotensi tidak laku seperti ini gitu ya. Apalagi harga dinaikin $30. Ya oke, ini akan tetap worth it untuk teman-teman di luar sana yang lebih mendingin chipset dan bodo amat lah soal desain, soal layar dan sebagainya. Ya intinya gue tetap mengarah ke dua generasi sebelumnya, SE2 sama SE1, yang dimana memang mereka punya harga yang jauh-jauh lebih terjangkau dari flagshipnya Apple yang dirilis pada musim fall. Namun untuk di tahun ini, untuk harga dan perbedaan yang diberikan untuk improvementnya nih kayak gini nih. Dan alasan yang terakhir buat gue kenapa iPhone SE 3 kurang laku dan menurut gue kalian gak usah beli iPhone SE 3 di tahun ini adalah jangan fokus ke iPhone yang paling baru. Gue sering banget ngomong ini, walaupun ada iPhone baru SE dengan chipset A15 Bionic, jangan lupakan juga kalian khususnya untuk tim basian, tim pencari iPhone second walaupun ketinggalan 1-2 generasi tapi bisa dapetin harga yang sesuai budget kalian. Untuk di harga iPhone SE ini kalian rujuk aja lihat ke harga secondnya, mungkin kalian bisa dapat second iPhone XR atau mungkin iPhone 11 mungkin yang sekarang udah di 8 jutaan something, dan ya kalian bisa dapetin dual camera lens, triple camera lens, layar yang lebih besar, Face ID ya, user experience baru lah yang kalian nggak dapetin di iPhone kalian sebelumnya. So untuk kesimpulannya menurut gue untuk teman-teman pengguna Apple user di Indonesia saat ini yang saat ini mencari sebuah iPhone keluaran terbaru yang tentunya menghadirkan user experience baru, improvement yang signifikan, inovasi terbaru dari Apple, itu nggak ada di iPhone SE 3 ini. Sorry to say, karena kalian akan rasanya tetap sama seperti menggunakan iPhone 7, 8 dengan chipset yang lebih ngebut. Dan ya saran gue, simpan uang kalian, skip tahun ini untuk menunggu next generasi iPhone SE keempat yang sama-sama kita nantikan dan kita harapkan akan menghadirkan desain terbaru, entah ngebawa desainnya iPhone mini atau mungkin iPhone XR versi lebih kecilnya. Kalau itu, nah baru keren, Pel. Sebentar, saya telepon Tim Cook dulu. Halo Tim Cook. Dan ya segitu aja 5 poin untuk video yang tidak memotivasi ini untuk kalian yang mungkin saat ini ada keinginan untuk upgrade ke iPhone SE 3. Tolong dipertimbangkan kembali 5 poin yang udah gue sebutkan barusan. Jangan sampai kalian hello everybody, apa udah sana Anda gantian meracuni orang. Wah, lu lagi masuk sini udah pergi. Apaan Anda ini? Anda dari mana? Jangan racuni mereka lah. Sana. Udah lu sana kenapa sih? Aku akan jangan dong. Melukaimu. Hai, saya Indra, The Real Indra, dan kali ini gue akan memberikan 5 alasan kenapa kalian harus membeli iPhone SE 3. Dan walaupun kata orang di luar sana iPhone SE tidak laku, bukannya tidak laku tapi tidak setinggi penjualan iPhone SE 2. Penjualan iPhone SE 3 di tahun ini tetap 15-20 juta unit, yang dimana untuk angka tersebut bukan angka yang kecil dan tidak bisa juga kita bilang tidak laku. Dan kali ini gue akan memberikan alasan yang sebaliknya kenapa kalian harus beli iPhone SE 3 atau upgrade ya di tahun 2022 ini. Kita mulai dengan alasan yang pertama. Ya, yang pertama adalah desain. I know. Walaupun desainnya nggak berbeda, still iPhone SE 3 ini adalah salah satunya iPhone paling compact Apple saat ini. iPhone yang kalau di kantong itu rasanya nggak kayak lagi ngantongin mie goreng jumbo, dan iPhone yang saat kalian operasikan dengan satu tangan itu begitu nyaman dan sangat mudah sekali untuk dioperasikan. Apalagi tetap ada home button di iPhone SE generasi ketiga ini. So untuk saat ini bagi kalian yang masih mengandalkan sistem keamanan Touch ID, iPhone SE generasi ketiga ini adalah generasi yang baru banget dirilis sama Apple dan masih mengadaptasi sistem keamanan Touch ID. Kalian gak akan dapetin fitur ini di series iPhone manapun. Yang kedua adalah spesifikasi tertinggi Apple untuk saat ini. A15 Bionic pada iPhone SE 3 otomatis membuat umur iPhone SE 3 ini bakalan sama seperti iPhone 13. I don't know sampai kapan. Sampai detik ini pun iPhone SE generasi pertama aja pakai chipset A9 itu belum putus-putus sampai sekarang. Masih belum mati, tetap dapetin update iOS dari
dari Apple hingga saat ini. Apa kabar iPhone SE 2? Apa kabar lagi iPhone SE 3? Jadi iPhone SE 3 ini dengan chipset A15 tentu ini jauh lebih menguntungkan untuk kalian yang pengen ganti iPhone tahun ini dan iPhone itu bisa kepake sampai 5-6 tahun ke depan gitu. Dan alasan yang ketiga adalah baterai. Ya, walaupun tadi orang sebelumnya tuh bilang katanya mau baterai hanya sebuah perbaikan dari generasi sebelumnya. Diam kamu, diam. Hey, baterai adalah hal terpenting untuk Apple user ya. Di luar sana orang-orang bilang, wah handphone doang bagus gini ya baterainya. Di iPhone SE 3 ini kalian akan mendapatkan performa baterai yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Ya walaupun dari atas angka brosurnya nggak terlalu signifikan, tapi overall yang kemarin gua rasain ini bener-bener kerasa banget bedanya. Khususnya untuk kalian yang suka gaming, jelas di SE 3 ini baterainya jauh lebih awet. Kalian bisa cek video gua yang soal gaming di iPhone SE 3, di situ gue juga ngetes untuk ketahanan baterainya. Yang keempat adalah harga yang lebih affordable dari spek yang udah gue sebutkan sebelumnya. Walaupun memang ada peningkatan $30 ya, cuman balik lagi kalau buat gue sih untuk spek yang ditanamkan pada iPhone SE 3 ini A15 Bionic, baterai yang lebih baik, naik sekitar $30 dari generasi sebelumnya. Untuk kalian invest ke smartphone yang mungkin bisa bertahan 5-6 tahun, I don't know, seriously untuk precise-nya ini worth it. Ya coba aja teman-teman bandingin sama harga barunya iPhone 13 atau iPhone 13 Pro. iPhone SE 3 ini tetap hampir separuh harganya, hampir setengahnya, namun punya chipset yang sama. Ya walaupun desainnya masih sama seperti tahun lalu, layarnya juga tidak membesar, 4,7 inch. Kayaknya chipset ini bakal sia-sia. I don't know, mungkin aja ya di luar sana masih ada yang nyaman dengan layar sekecil itu dan tetap masih bisa dipakai untuk gaming, untuk editing foto, untuk editing video di layar 4,7 inch. Maybe. Dan untuk teman-teman di luar sana mungkin yang menganggap bahwa iPhone SE 3 ini nggak ada inovasi, desainnya begitu aja, layar nggak ada perubahan, kameranya begitu aja, sama kayak orang tadi bilang tuh si Indro Alejandro Mancuso, ya berarti iPhone SE 3 ini bukan untuk kalian. Kalian bukanlah target marketnya Apple untuk iPhone SE 3 di tahun ini. Karena seperti yang udah gue bilang tadi, peningkatan performance pada iPhone SE 3 ini dikhususkan untuk Apple user di luar sana yang mementingkan sekali performa ketimbang desain. Dan yang terakhir buat gue, iPhone SE 3 ini tetap recommended untuk teman-teman di luar sana yang mungkin pengen punya secondary device, punya iPhone keduanya yang lebih compact, yang lebih enak dibawa kemana-mana, entah untuk dengerin lagu, untuk ya selingan-selingan kalian lah yang nggak akan kalian lakuin di daily driver kalian, atau juga untuk teman-teman di luar sana yang baru mau migrasi dari Android device, pengen nyicipin operating system iOS tapi langsung pengen RAM-nya yang gede, chipsetnya yang tertinggi. Ya itu kan yang kalian mau. Saya mau yang paling bagus tapi yang paling murah. Atau mungkin untuk user yang kayak tadi gue bilang, yang nggak terlalu mentingin desain apa bla bla bla, yang penting HP-nya awet. Nah mungkin buat orang tua, untuk adik, untuk sepupu yang mungkin masih saat ini masih sekolah gitu ya, kalian pengen ngasih sebuah smartphone tapi yang awet lah, yang long last bisa 5-6 tahun. Dan iPhone SE ini tetap affordable di harga $429 dan udah dapetin chipset yang layaknya seperti iPhone 13 series. So ya segitu aja untuk video kali ini. Tadi juga udah kita jabarkan 5 alasan kenapa kalian nggak harus beli iPhone SE, atau bisa juga dibilang 5 alasan kenapa iPhone SE 3 kurang menarik untuk di tahun 2022 ini, dan juga kebalikannya. Karena aku selalu berantem ya dengan diri sendiri, jadi ada dua kepribadian seperti itu. Enggak, sebenarnya karena memang gue pengen ngasih tahu ke kalian dari dua sudut pandang yang berbeda nih. Tolong kalian garis bawain di sini, bukannya gue mau menjadi pelin-pelan atau bagaimana, cuman gue mau ngetes kalian tetap nggak dengan prinsip kalian yang sebelumnya. Mungkin sebelumnya udah fix nggak mau upgrade iPhone SE 3 tahun ini, atau mungkin malah 180 derajat yang tadinya sama sekali nggak pengen, nggak kepikiran, tapi malah mendapatkan pencerahan dan jadi yakin untuk upgrade ke iPhone SE 3 tahun ini. Well, sekali lagi gue ingatkan untuk kalian yang masih mengharapkan, sama seperti saya ini yang masih mengharapkan soal desain baru, hopefully di next gen iPhone SE generasi keempat berarti ya kita harusnya akan mendapatkan desain terbaru. I don't know, gue nggak akan berhenti berharap kalau Apple nanti akan ngebawa desain iPhone mini di SE generasi keempat. Dan kita akan pepet terus nanti kalau udah ada rumornya. Dan kapan sih iPhone SE generasi keempat? Siapa tuh yang bertanya-tanya ya kan. Kalau kita
kita lihat cycle-nya dari iPhone 2 generasi sebelumnya lah, iPhone SE 2 dan 3 ini selisihnya 2 tahun. So untuk generasi keempat kemungkinan akan dirilis Apple di awal tahun 2024 ya, karena rilisnya iPhone SE itu di bulan Maret April ya, di Apple Special Event. So masih ada waktu setahun lebih, 2 tahun untuk kalian nabung lagi atau steal di iPhone kalian saat ini, atau mungkin upgrade beli iPhone second yang harganya nggak terlalu mahal, masih sesuai budget kalian dan masih bisa nabung untuk ke next gen-nya iPhone SE generasi keempat ini. Karena ya sekali lagi gue ingetin kalian, beli iPhone itu bukan masalah yang paling baru, yang mana yang paling canggih, tapi seri apa yang paling kepake fitur-fiturnya untuk kalian. And that's all, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menantikan sampai detik ini, dan terima kasih juga untuk kalian yang selalu menantikan video-video dari iCek Live. Subscribe untuk kalian yang ingin berlangganan, like, comment, and share this video, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, until next time, goodbye.